Sahabat Jalan Kristus, malam yang sebentar lagi kita jalani bukanlah malam yang biasa. Ini adalah malam peralihan, di mana kita akan menerima tahun yang baru. Malam ini seolah mengajak kita untuk berhenti sejenak. 1 tahun penuh telah kita lalui. Kita diajak untuk menoleh ke belakang 365 hari dengan ribuan cerita. Ada hari-hari ketika kita harus tertawa lepas. Ada hari-hari ketika doa-doa kita pun harus berurai air mata. Dan ada kata saat kita mengatakan Tuhan itu baik. Bahkan ada juga saatnya kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Bangsa kita Indonesia telah melalui tahun yang tidak ringan. Berita silih berganti, bencana, konflik, dan ketidakpastian ekonomi. Di Sumatera Utara, di penghujung tahun 2025 ini, kita menerima derita. Bagaimana bencana banjir dan tanah longsor terjadi hampir di seluruh Sumatera Utara. Banyak rumah yang hanyut, banyak ladang yang rusak, dan duka yang menyelimuti keluarga. Malam ini di hadapan Tuhan kita harus jujur dan mengakui hidup tidak selalu berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Namun firman Tuhan pada malam pergantian tahun ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam lagi dan lebih luas lagi dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 16 hingga ayat 18 yang berbunyi demikian. Kiranya ia Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera kepada kamu senantiasa dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam dari aku Paulus, kutulis dengan tanganku sendiri. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Sahabat Jalan Kristus, jemaat di Tesalonika bukanlah jemaat yang sedang bergembira, tetapi mereka berada dalam kondisi keletihan. Mereka mengalami tekanan dari luar, kebingungan tentang akhir zaman, sekaligus konflik yang terjadi dari dalam. Sebagian jemaat berhenti bekerja, mereka mulai malas, hidup tidak tertib lagi, dengan alasan Tuhan segera datang. Itu yang kita lihat di awal firman ini sebelum ayat yang ke-16. Paulus di awal ayat ini menegur mereka dengan keras. Namun yang mengejutkan, di akhir surat Paulus ini tidak diakhiri dengan kemarahan, melainkan dengan doa damai dan anugerah. Ini pesan pentingnya. Teguran Allah selalu bertujuan untuk memulihkan, bukan menghancurkan. Tuhan damai sejahtera artinya ia sumber dari damai sejati. Paulus tidak berkata kiranya Tuhan memberikan ketenangan, tetapi ia berkata kiranya ia Tuhan damai sejahtera. Yang artinya damai bukan sekedar pemberian, tetapi hakikat Allah itu sendiri. Damai, shalom, berarti keutuhan, keteraturan, relasi yang telah dipulihkan. Damai bukan berarti tidak ada masalah, tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah masalah tersebut. Seperti bahtera Nuh, air melanda seluruh bumi, tetapi bahtera tetap terangkat. Bukan karena airnya tenang, tetapi melainkan karena Allah setia untuk memegang kendali bahtera Nuh. Begitu juga hidup kita sepanjang tahun 2025. Suka duka telah kita lewati. Allah tetap memegang kendali dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih, sekalipun air mata harus menetes lebih deras lagi di tahun 2025 ini, tetapi ingatlah, Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Berikutnya dikatakan kembali dalam firman Tuhan kita, senantiasa dalam segala hal. Ini adalah damai yang tidak bersyarat. Paulus ingin menegaskan bahwa damai Tuhan tidak bergantung pada situasi,
bukan hanya saat ekonomi kita baik-baik saja, kesehatan kita prima, keluarga kita dapat berkumpul sekalian, tetapi juga di saat ekonomi kita sulit, di saat bencana, di saat ada orang yang kehilangan, kesunyian, dia juga hadir dalam hal-hal yang demikian. Layaknya penyertaan Tuhan itu kita ibaratkan seperti ulos pada orang Batak, yang memaknai itu adalah berkat anugerah dari Tuhan sebagai jembatan media yang diberikan bukan hanya pada saat acara-acara sukacita, pesta-pesta, tetapi juga pada acara duka cita, pada acara yang penuh dengan kesedihan. Itu adalah jembatan berkat yang diberikan Tuhan dalam segala suasana kehidupan kita. Ia menyelimuti kita bukan hanya saat bersuka cita, tetapi juga saat tubuh kita, jiwa kita menggigil oleh penderitaan. Berikutnya melalui firman Tuhan kita, dikatakan Tuhan menyertai kamu sekalian. Ini adalah teologi kehadiran Allah. Ini adalah Injil Kristus. Tuhan menyertai kamu sekalian. Yang rajin dan yang malas, yang taat dan yang sudah jauh, Allah tetap menyertainya. Bagaimana Allah menyertai Abraham, bagaimana Allah menyertai Musa, bagaimana Allah menyertai umatnya ketika di pembuangan. Dan di dalam Kristus, kasih itu, penyertaan itu disempurnakan untuk universal ke segala umat. Di saat banjir datang, banyak orang yang kehilangan rumah. Namun yang paling menguatkan bukanlah ketika ada orang yang memberikan materi bantuan, tetapi yang lebih sempurna ialah ketika ada orang-orang baik datang, mau tinggal, mau bersama, merasakan, hadir di tengah-tengah mereka. Itulah kesempurnaan penyertaan, kehadiran yang menunjukkan empati Kristus hadir di tengah-tengah korban-korban bencana. Berikutnya dikatakan firman Tuhan kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah pesan penutup yang memberikan kekuatan penuh bagi kita. Paulus menutup firman ini dengan kalimat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia adalah dasar iman kita, nafas gereja, masa depan kita. Kristus adalah bukti bahwa Allah tidak mau tinggal diam. Ia turun ke dunia, ia memikul penderitaan kita, mati di kayu salib untuk penebusan, bangkit, dan tetap menyertai umatnya melalui Roh Kudus yang turun ke dunia. Anugerah Allah bukanlah alasan untuk kita hidup semau gue, tetapi bagaimana kita untuk tunduk dan taat bersama-sama di dalam Dia. Saudara-saudara, sahabat jalan Kristus, Tuhan ingin mengajarkan bagi kita banyak hal, bahwa hidup ini rapuh, manusia itu terbatas adanya, alam ini tidak bisa dikuasai dengan semena-mena. Namun satu hal yang akan tetap, bahwa kasih Kristus akan tetap menyertai kita. Kasih Kristus tidak pernah kekurangan mengalir di dalam kehidupan kita. Saat ini di mana kita menutup tahun 2025, firman Tuhan mengajak kita yang pertama, mari menutup tahun ini dengan berserah kepadanya. Jangan membawa kepahitan di tahun 2025 masuk ke tahun 2026. Yang adanya malah membuat kita sulit untuk bangkit kembali. Tetapi serahkanlah kepada Tuhan sang damai sejahtera tersebut. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, hiduplah bertanggung jawab sebagai respon anugerah yang telah kita terima dari Tuhan kita. Di mana respon anugerah itu ialah dengan kerja jujur, kepedulian, yang berempati, kesetiaan dalam panggilan dan pengutusan umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, biarlah kita sebagai umat pilihannya, sebagai umat pembawa damai di tengah-tengah kehidupan, baik di gereja, di masyarakat, terkhusus di tengah-tengah keluarga. Biarlah kehadiran kita mencerminkan kehadiran Kristus untuk kita menerima dan menjalani tahun 2026. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan,
Tetapi kita tahu siapa yang akan senantiasa menyertai kita. Tuhan damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah cukup untuk menyertai kita, membersamai kita untuk menapakkan kaki di kehidupan di tahun 2026. Semoga kita dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati.